Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi di channel ini. Dan bagi rekan-rekan subscriber setia Abil Maiwa Channel, jika seandainya channel ini menembus 100.000 subscriber, kami akan mengadakan giveaway untuk rekan-rekan guru sekalian. Baik, kita langsung to the point saja. Di sini ada judul video mantap info terbaru Kemendikbud terkait nasib tahap 3 P3K guru untuk guru honorer lolos passing grade dan yang belum lolos. Nah, kenapa kami membahas tahap ketiga P3K guru ini? Ternyata Bapak Ibu ya, ternyata tahap ketiga P3K guru ini tidak dihapuskan dan tetap ada, yang secara otomatis akan menambah kuota formasi di P3K tahun 2022, karena rencana mekanismenya itu tahap ketiga P3K guru akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaan tahap ketiga P3K guru nanti akan kami bahas kembali ketika juknis resminya sudah keluar. Namun di sini kami ingin mencoba meneliti sedikit terkait nasib tahap ketiga untuk rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade dan belum lulus. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita lihat salah satu artikel mengatakan salah satu penyempurnaannya, kata Bapak Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada tahun 2021 itu tetap ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah jelas sekali, ini langsung diutarakan di artikel ini diutarakan oleh Mas Iwan selaku Dirjen GTK bahwasanya untuk tahap ketiga P3K tahun 2021 itu tetap ada Bapak Ibu ya, dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022, sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 itu sebanyak 970.410. Nah, jumlah formasi yang sangat besar ini itu sangat menentukan kelulusan rekan-rekan nantinya, karena nantinya akan banyak peluang untuk mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya formasi ketiga tahun 2021 itu tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Terang Iwan ya, seperti itu. Terang Bapak Iwan selaku Dirjen GTK Kemdikbudristek. Wow, tentunya Bapak Ibu ya, ini menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa kalau tahap ketiga ini tetap diadakan dan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Namun terkait teknis pelaksanaan tahap ketiga apabila digabungkan dengan formasi tahun 2022, kami belum berani untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi bagaimana teknis pelaksanaannya, karena sampai sekarang ini memang belum ada juknis resmi terkait seleksi P3K tahap ketiga digabungkan dengan formasi tahun 2020. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya. Kemudian kita lanjut lagi sedikit informasi dari sini. Di sini juga dikatakan dari pihak BKN Bapak Ibu di RDP yang dirangkum melalui file dalam bentuk PDF kemarin. Di sini dikatakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 yang dapat melakukan pemilihan formasi untuk tahap ketiga adalah peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. Jadi bagi rekan-rekan guru yang bisa mengikuti tahap ketiga nantinya apabila dilaksanakan, yaitu adalah rekan-rekan guru yang tidak lulus pada tahap pertama dan tahap kedua, seperti itu ya. Jadi karena intinya P3K tahap ketiga itu tidak dihilangkan, sehingga tetap membuka peluang rekan-rekan guru untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap ketiga, meskipun nantinya digabungkan di formasi tahun 2022. Ini langsung dari BKN Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya,
jumlah formasi yang bisa mendaftar seleksi tahap ketiga yaitu 212.392. Jadi ini fix Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk sisa formasi tahap ketiga itu ada sekitar 212.392 Bapak Ibu ya, dan nantinya akan digabungkan di P3K 2022 sehingga jumlah formasi secara keseluruhan sekitar 970.000 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk poin C dan D, untuk pengolahan nilai P3K tahap ketiga akan dilakukan optimalisasi formasi bagi formasi yang tidak terpenuhi, dan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi formasinya akan ditentukan oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya optimalisasi formasi tetap berlaku di tahap ketiga, namun sekali lagi kita masih menunggu juknis resmi. Namun kalau kita berdasarkan Permenpan RB nomor 28, tetap ya tahap ketiga itu akan ada optimalisasi formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini terkait nasib P3K tahap ketiga. Nah, kemudian dilansir di Permenpan RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021. Jadi untuk sampai sekarang ini karena belum ada Permenpan RB yang baru yang membahas terkait P3K tahun 2022, jadi Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 itu tetap berlaku. Karena kenapa dikatakan berlaku? Karena memang tahap ketiga juga tidak dihapuskan Bapak Ibu ya. Jadi tetap berlaku untuk sampai sekarang, kecuali kalau nantinya ada Permenpan RB yang baru yang betul-betul merombak terkait juknis pelaksanaan P3K seperti itu. Nah, di sini tidak ada salahnya kita cek sedikit ya. Nah, di sini dikatakan dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu ya. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi itu yang bisa dioptimalisasi apabila memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Dan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, seperti itu juknis terkait optimalisasi formasi tahap ketiga berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi kita tunggu saja Permenpan RB yang baru Bapak Ibu ya, yang mengatur terkait P3K tahap ketiga digabungkan dengan formasi tahun 2022. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu informasi kita terkait tahap ketiga dan peluang bagi rekan-rekan guru yang lolos passing grade atau belum lolos passing grade tanpa formasi. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.